Perang modern hampir selalu digambarkan sama. Teknologi tinggi, kecepatan, presisi, drone mendominasi udara, satelit memantau setiap gerakan, perang elektronik membanjiri spektrum. Narasi ini tidak salah, tetapi tidak lengkap. Ukraina memperlihatkan sisi lain dari perang modern, sisi yang jarang dibicarakan. Di garis depan, yang menentukan bukan hanya kecanggihan, tetapi keberlanjutan. Apa yang bisa digunakan hari ini, besok, dan bulan depan. Disinilah teknologi lama kembali muncul, bukan sebagai simbol nostalgia, tetapi sebagai alat kerja. Rudal Fagot adalah contoh paling jelas. Ia tidak canggih, ia tidak cepat, ia tidak pintar, namun ia tersedia dan ia bekerja. Dalam perang atrisi, itu seringkali cukup. Paradoksnya sederhana. Semakin kompleks perang, semakin berharga sistem yang tidak bergantung pada kompleksitas itu sendiri. Hulyai-Pol berada di Zaporizhia, wilayah dengan perang posisi yang panjang. Parit mendominasi medan, sabuk hutan menjadi perlindungan alami, infanteri bertahan dalam struktur statis. Menurut laporan resmi Rusia, sebuah opornik Ukraina diserang di sektor ini, bukan oleh tank, bukan oleh serangan udara, tetapi oleh ATGM Fagot. Ini bukan detail kecil, ini perubahan cara berpikir. ATGM biasanya dikaitkan dengan perburuan kendaraan. Di sini, targetnya adalah manusia dalam posisi tetap. Rusia membaca pola. Ukraina bertahan statis dalam waktu lama. Parit berubah dari perlindungan menjadi sasaran. Ini menunjukkan adaptasi taktik, bukan improvisasi. Rusia tidak mengejar efek besar. Mereka mengejar pengikisan perlahan. Satu posisi dihancurkan. Lalu berikutnya. Bukan untuk terobosan cepat, tetapi untuk kelelahan jangka panjang. Di sisi Ukraina, pendekatan bertahan ini dapat dimengerti. Namun, setiap posisi statis menciptakan titik lemah baru. Fagot mengeksploitasi itu. Secara teknis, Fagot sangat sederhana. Dipandu kabel, tanpa sinyal. Di atas kertas, ini terlihat kuno. Di lapangan, ini masalah besar. Perang elektronik Ukraina aktif, gangguan sinyal luas, spektrum padat. Namun Fagot tidak berada di spektrum itu. Tidak ada sinyal untuk di-jamming. Tidak ada sistem untuk dibutakan. Operator hanya perlu menjaga bidikan. Sistem mekanis melakukan koreksi. Infanteri di parit hampir tidak memiliki peringatan. Tidak ada sensor. Tidak ada alarm. Saat rudal datang, waktu reaksi sangat terbatas. Hulu ledak hit tidak dirancang untuk parit. Namun fisika tidak peduli pada niat desain. Ruang sempit memperkuat efek. Perlindungan ringan runtuh. Masalahnya bukan kegagalan Ukraina membaca ancaman. Masalahnya adalah keterbatasan solusi. Tidak ada sistem murah untuk melindungi setiap parit. Tidak ada perisai aktif bagi infanteri. Dan ini menciptakan tekanan psikologis. Tidak terlihat, tidak terdengar. Datang tiba-tiba. Dalam perang panjang, efek ini menumpuk. Fagot bertahan karena logistik, bukan inovasi. Uni Soviet membangun industri perang untuk konflik besar, produksi massal, stok besar. Rudal ini disimpan puluhan tahun, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk digunakan. Hari ini, Rusia membuka kembali stok itu, merekondisi, memperbaiki, mengaktifkan kembali. Biayanya rendah, prosesnya cepat. Ini memberi Rusia fleksibilitas. Mereka tidak perlu memilih target dengan perhitungan mahal. Mereka bisa menembak berdasarkan kebutuhan taktis. Ukraina berada di posisi berbeda. Mereka bergantung pada suplai eksternal. Terbatas, tidak selalu stabil. Ini bukan soal kualitas personel. Ini soal struktur perang.
Dalam perang atrisi, pihak dengan cadangan sederhana sering bertahan lebih lama. Fagot adalah simbol dari itu. Murah, tersedia, berulang. Fagot bukan senjata sempurna. Operator tetap berisiko, kecepatan terbatas, namun perang jarang dimenangkan oleh kesempurnaan. Ia dimenangkan oleh kecocokan. Dalam konflik Ukraina, Fagot cocok dengan kondisi, perang posisi, target, statis, tekanan jangka panjang. Kasus Hulyai-Pol bukan pengecualian, ia cerminan pola. Rusia menunjukkan satu hal penting. Mereka tidak meninggalkan warisan Soviet, mereka memanfaatkannya. Ukraina menghadapi tantangan yang lebih kompleks, bukan kekurangan keberanian, bukan kekurangan teknologi, tetapi keterbatasan keberlanjutan dalam perang panjang. Selama konflik ini tetap menjadi perang atrisi, senjata sederhana akan tetap relevan, bukan karena dunia mundur, tetapi karena perang tidak selalu bergerak maju. Kadang ia berputar, dan teknologi lama kembali menemukan perannya. Sebelum kita akhiri, ada satu hal penting. Video ini bukan untuk merayakan kehancuran, bukan untuk memihak secara emosional. Ini adalah ajakan untuk berpikir bersama tentang bagaimana perang modern benar-benar bekerja, tentang mengapa teknologi lama masih relevan, dan tentang bagaimana keputusan strategis berdampak langsung pada manusia di garis depan. Semua analisis dalam video ini disusun dari laporan terbuka, sumber publik, dan sudut pandang strategis. Sebagian klaim berasal dari pernyataan resmi pihak yang terlibat. Artinya, informasi di medan perang selalu bersifat dinamis dan tidak selalu dapat diverifikasi secara independen. Tujuan video ini adalah memberi konteks, bukan membenarkan kekerasan, bukan menghasut kebencian. Perang selalu membawa penderitaan di pihak manapun, dan memahami realitasnya tidak berarti kita menyetujuinya. Silakan gunakan video ini sebagai bahan refleksi, sebagai ruang diskusi, sebagai cara melihat konflik dengan kepala dingin. Jika Anda punya pandangan berbeda, tuliskan di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan data, bukan emosi, karena berpikir bersama selalu lebih penting daripada sekadar memilih sisi.